Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi. Hari ini kita bahas tentang najis-najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-najasatu thalathun mukhalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis-najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhalladhah, najis yang kedua najis mukhaffafah, yang ketiga najis mutawassithah. Al-mukhalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis yang mukhalladhah, najis yang berat adalah najisnya anjing dan khinzir, babi, dan salah satu atau anak dari salah satu keduanya, anjing ataupun babi. Jadi semua yang ada di anjing dan semua yang ada di babi itu termasuk najis mukhalladhah, bukan hanya sekedar kotorannya saja. Wal mukhaffafatu baulus wabiyil ladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablugh al haulaini. Sedangkan najis mukhaffafah, najis yang paling ringan adalah kencingnya anak bayi laki-laki yang dia belum makan sama sekali kecuali air susu ibu dan usianya belum mencapai 2 tahun. Wal mutawassithatu sairun najasati, sedangkan najis yang terakhir, najis mutawassithah, adalah selain najis-najis yang ada di atas tadi, yakni selain najisnya anjing, babi, dan juga selain najisnya kencingnya anak kecil laki-laki. Faslun al-mukhalladhatu tadhuru bi sab'i ghusalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin. Fasal menerangkan tentang najis mukhalladhah. Bagaimana tata cara mensucikan najis mukhalladhah. Najis mukhalladhah bisa suci dengan cara 7 kali basuhan setelah menghilangkan ainnya atau bentuk dari najisnya tersebut, dan salah satu dari 7 basuhan tersebut dicampur dengan debu. Wal mukhaffafatu tadhuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Dan najis mukhaffafah, najis yang paling ringan, bisa suci dengan cara menyiratkan air ke atasnya besertaan dengan sungguh-sungguh. Jadi ada hentakan. Wa izalati 'ainiha, dan menghilangkan ainnya. Wal mutawassithatu tanqasimu ala qismaini, ainiyatun wa hukmiyatun. Sedangkan najis mutawassithah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Wal ainiyatu allati laha launun wa raihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa raihiha wa ta'miha. Najis ainiyah, najis yang pada najis tersebut itu ada warna, ada rasa, dan ada bau. Maka wajib menghilangkan warnanya, baunya, dan rasanya. Wal hukmiyatul lati la launa wala riha wala ta'ma yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang dia tidak mempunyai warna, dia tidak mempunyai rasa, dan juga tidak mempunyai bau. Maka cukup mengalirkan air di atasnya. Sekarang keterangannya, yakni najis-najis itu ada 3. Yang pertama mukhalladhah. Mukhalladhah itu najis yang paling berat. Najis mukhalladhah itu najisnya anjing, khinzir, wa far'i ahadihima, atau anak dari salah satu anjing dan babi. Nah, al-mukhalladhatu tadhuru bisa bagi ghusalatin tadi. Najis mukhalladhah bisa suci dengan cara 7 kali basuhan setelah menghilangkan ainiyahnya. Salah satu basuhan dengan debu. Jadi anjing di sini bukan hanya sekedar kotorannya. Jadi entah air liurnya, entah anjing tapi kita memegang dalam keadaan tangan kita basah, itu juga terkena bulunya, itu juga najis mukhalladhah. Lah cara menghilangkan najisnya bagaimana? Semua najis sebenarnya sama, jadi harus dihilangkan ainiyahnya dulu. Lah seandainya ini adalah najis mukhalladhah, jadi najis bekas dijilat sama anjing gitu ya. Kita umpamakan tisu ini adalah bekas jilatan anjing. Maka cara mensucikannya yang pertama adalah kita hilangkan dulu ainiyahnya.
Tapi mohon maaf karena ini mughalladhah, ini najis yang paling berat, maka diusahakan untuk hati-hati. Jadi kalau seandainya najis itu berada di meja, lebih baik meja ini dikeluarkan dulu dari rumah daripada nanti kita harus membersihkan membrek bahasa Jawane sampai banyak sekali. Caranya bagaimana? Kita hilangkan dulu ainiyahnya. Jangan sampai terkena tangan, diusahakan tangannya hati-hati. Kenapa? Karena ini najisnya mughalladhah. Jadi setelah ini diambil ya, kalau seandainya masih ada bekas atau sisa-sisa air liur di sini, kita boleh memakai bantuan sabun ataupun kita juga boleh pakai bantuan batu bata. Boleh. Dihilangkan dulu. Sekali lagi dihilangkan ya. Setelah ini dirasa hilang, maka ini namanya najis hukmiyah. Tapi ini bukan hukmiyah yang mukhaffafah, bukan juga hukmiyah yang mutawasitoh. Melainkan ini adalah hukmiyah yang mughalladhah. Dengan artian ini juga masih najis besar. Jadi cara mensucikannya harus dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan menggunakan debu. Nah, saya kira saya punya usulan atau punya gambaran, alangkah baiknya campuran debu itu diletakkan di basuhan pertama. Kenapa? Karena seandainya contoh ya, ini sudah hukmiyah tapi dari mughalladhah, dia bisa suci dengan 7 kali basuhan. Kita ambil 1 ember, terus kita ambil 1 gayung lah, kita siratkan, seret. Ketika air di sini kok memercik, maka percikannya ini pun hukumnya juga mughalladhah. Maka ketika ini adalah basuhan pertama, maka di sini dilanjutkan sampai 6 kali lagi. Begitupun yang percikan tadi juga harus dibasuh 6 kali lagi. Sehingga ketika basuhan pertama tidak menggunakan debu, maka antara 6 setelahnya harus menggunakan debu. Salah satunya menggunakan debu. Berarti di sini 6 kali salah satu dengan debu, percikannya pun 6 kali salah satunya dengan menggunakan debu. Seandainya ketika 3 kali, sudah 3 kali, 1, 2, 3, ternyata semakin melebar atau ada yang merci atau kena sarung kita seandainya, maka di sarung kita pun dia wajib dibasuh sampai 7 kali. Karena tadi baru basuhan ketiga, maka dia kurang 3 basuhan lagi. Kalau ini belum menggunakan debu, maka yang 3 terakhir juga wajib menggunakan debu. Nah, maka dari itu tadi saya katakan, kalau najisnya berada di meja atau berada di sesuatu yang bisa kita keluarkan, lebih baik kita keluarkan dari rumah daripada kita harus membersihkan sehingga banyak sekali. Karena percikan-percikan tetap dihukumi mughalladhah dan membersihkannya pun dengan hitungan yang kurang dari hitungan basuhan yang tadi. Jadi seandainya baru basuhan kelima kok sudah mercik, maka yang lain juga harus dibasuh 2 kali lagi dan salah satunya dengan debu. Nah, berbeda kalau seandainya ada tikar. Tikar kok ternyata ada anjing lewat di situ. Ada liurnya yang menetes di tikar. Lebih enak kita nyucinya langsung kita bawa ke kali. Jadi kita nggak perlu ke kali ini terus nyari air masuk ke air kali kita campur-campur pakai debu, nggak perlu. Jadi cukup tikar ini kita masukkan ke kali, kita gosok-gosok di situ karena air kali sudah campur dengan debu, maka sudah cukup digosok sampai 7 kali gosokan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Pakaian juga seperti itu. Seandainya terkena jilatan atau terkena kencing anjing atau babi seandainya, maka juga harus dibersihkan seperti itu. Jadi enaknya ke kali langsung. Jadi nggak perlu mencampur air dengan debu. Ini sulitnya najis mughalladhah. Jadi harus ekstra hati-hati, entah itu percikan bisa ke tangan, ataupun percikan bisa ke pakaian, ataupun percikan bisa ke tempat yang lain. Maka wajib tetap dibasuh 7 kali basuhan. Kalau memang basuhan itu sudah basuhan yang ketiga, maka tinggal menyempurnakan 4 basuhan lagi dan salah satunya dicampur dengan debu. Sehingga alangkah enaknya kalau 7 kali basuhan yang pertama lah yang dicampur dengan debu. Jadi nggak harus yang terakhir yang dicampur dengan debu.
Sampun wa mukhaffafatun ya. Yang selanjutnya adalah najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu baulus wabiyil ladzi lam yat'am khairal labani wa lam yablugh al haulaini. Yang kedua najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis yang paling ringan. Satu-satunya najis yakni najisnya atau kencingnya anak bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI dan dia juga belum mencapai umur 2 tahun. Jadi umur 2 tahun dia belum pakai empasi, belum pakai susu formula, belum. Jadi hanya pakai ASI. Maka kencingnya bayi laki-laki tersebut hukumnya najis mukhaffafah, najis yang amat ringan. Cara mensucikannya wal mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Cara mensucikan najis mukhaffafah dengan cara menghilangkan ainiyahnya dulu. Sama seperti tadi, semua najis harus dihilangkan ainiyahnya dulu. Jadi seandainya ini ada kencingnya anak bayi laki-laki, saya taruh di sini kencingnya anak bayi laki-laki, maka cara mensucikannya kita ambil atau kita lap kencingnya tersebut dengan sesuatu yang bisa menyerap, entah pakai tisu, entah pakai pakaian atau memang kain lap bisa ya, kita bersihkan sampai bersih ya, sehingga hilang bau, rasa dan warna. Ketika di sini kok kita masih ini masih benar-benar bekas dari kencing, ya udah kita bantu pakai air sedikit atau air sabun atau pakai nggak apa-apa, terus kita bersihkan lagi. Kita kasih air sedikit, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan ya, ini namanya hukmiyah dari mukhaffafah. Maka cara mensucikannya ya, cukup dengan birosyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah. Jadi kita ambil gayung, terus tangan kita masukkan, terus jadi ada hentakan. Ambil lagi, kita taruh, ada hentakan. Nah, ketika ini sudah merata, maka ini sudah suci. Mau sampean lap monggo, mau nggak dilap sudah suci. Ya. Jadi kalau seandainya nggak dilap, nanti adik kita lewat situ, kepleset, jatuh. Maka boleh dilap, kemudian selesai. Kalaupun nggak dilap, setelah siratkan air di atasnya dengan cara seperti ini, dipercikkan dengan cara sungguh-sungguh seperti ini, maka ini sudah suci. Itu najis mukhaffafah, najis yang sangat ringan. Ya. Satu-satunya najis yakni kencingnya anak kecil laki-laki yang berumur belum mencapai 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Yang selanjutnya najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah semua najis selain najis-najis di atas. Jadi semua kotoran, semua najis selain najisnya anjing dan babi, dan juga selain najisnya kencingnya anak bayi laki-laki, semuanya mutawasitoh hukumnya. Wal mutawasitotu tanqasimu ala qismaini ainiyatun wa hukmiyatun. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2, yakni ainiyah dan hukmiyah. Wal ainiyatul lati laha launun wa raihun wa ta'mun. Najis ainiyah, najis yang mempunyai warna, rasa dan bau. Jadi sebenarnya sama, semua najis kalau dia masih punya jirim, masih punya bentuk najis, maka semuanya dihukumi ainiyah sebenarnya. Jadi kalau dia masih punya warna, punya rasa, punya bau, itu namanya najis ainiyah. Fala budda min izalati launiha wa raihiha wa ta'miha, maka wajib menghilangkan warnanya, rasanya dan baunya. Jadi seandainya ada kotoran ayam, ya, ada kotoran ayam, katakanlah di lantai masjid, tiba-tiba ada ayam tetangga yang masuk ke masjid, diuber-uber, suruh keluar, ternyata dia meninggalkan bekas, ya. Jadi ini kotoran ayam. Maka cara mensucikannya sama seperti yang saya ungkapkan tadi, kita hilangkan dulu ainiyahnya ini, kita ambil, ya, kita ambil, boleh pakai bantuan apapun, kita ambil. Terus habis itu, ya, ini kalau masih ada sisa-sisa, biasanya kalau kotoran ayam kalau sudah agak kering, mesti yang di samping-samping yang bukan yang di tengah yang masih basah, yang udah agak kering, biasanya agak sulit. Nah, boleh kita kosok pakai batu bata, boleh kita pakai sabun, boleh pakai apapun untuk menghilangkan apa yang masih ada di
ainiyahnya najis tersebut. Ketika kita bersihkan, ketika kita bantu pakai sabun, terus kita bersihkan, ya. Setelah bersih, dirasa memang sudah nggak ada launun, warna, nggak ada rasa, dan nggak ada bau, maka najis yang ada di sini tinggal najis hukmiyah. Ya. Wal hukmiyatul lati la launa wala riha wala to'ma. Jadi sudah nggak ada warna, nggak ada rasa, dan nggak ada bau. Ini namanya najis hukmiyah. Tapi hukmiyah yang dihasilkan dari mutawasitoh. Kemudian cara mensucikannya yakfika jaryul ma'i alaiha, maka cukup mengalirkan air di atasnya. Jadi perbedaannya, kalau najis mukhaffafah setelah menjadi hukmiyah seperti ini, dia bisa suci dengan cara disentakkan air di atasnya dengan sungguh, dengan sangat seperti ini, kemudian dihukumi suci. Tapi kalau najis mutawasitoh tidak dengan hentakan tangan seperti ini, tapi cukup mengalirkan air ke atasnya. Jadi saman pakai gayung, terus saman siratke, set pakai gayung. Nah, ini namanya sudah suci. Ya, sampean mau lap monggo, nggak dilap juga nggak apa-apa, hukumnya sudah suci. Ya, tapi nek nggak dilap, dikhawatirkan nanti ada orang yang terpeleset. Maka hendaknya dibersihkan, dilap, kering, maka sudah suci. Jadi kalau dia belum dikasih air di atasnya, belum sayalanul ma, ya, belum jaryul ma, maka hukumnya masih hukmiyah. Sebenarnya hukmiyah juga nggak apa-apa, tapi khawatirnya ketika kita mau sholat tanpa sengaja kita lewat di situ, padahal kaki kita itu basah, maka hukumnya juga najis. Nah, di sini pentingnya, ya, di sini pentingnya bagaimana tata cara menghilangkan najis, karena dikhawatirkan ketika kita mau sholat atau kita mau beribadah, kita akan menginjak dengan najis hukmiyah tersebut, dan otomatis hukumnya najis, sholat membawa najis, hukumnya juga tidak sah. Ini kalau najisnya berada di lantai. Kalau najisnya berada di pakaian, ya, kalau berada di pakaian, contoh, kita tanpa sengaja kita jalan-jalan di kandang ayam, ya, pingin refreshing, tapi nggak tahu kemana tempat refreshing, ternyata yang paling cepat adalah kandang bebek sama kandang ayam. Akhirnya kita ke kandang ayam. Nah, ketika kita jalan tanpa sengaja, ya, baju kita atau sarung kita itu terkena cipratan atau kotoran dari ayam tersebut. Maka cara mensucikannya cukup mana yang terkena najis tadi, kita basuh, ya, kita ucek, terus kita peras, habis itu kita alirkan air di atasnya, terus diperas. Ini sudah suci, ya. Itu kalau memang sedikit. Tapi kalau memang bajunya sudah terlihat kotor, ya alangkah baiknya langsung kita copot, langsung kita mandi, kita ganti baju, terus melaksanakan sholat. Seandainya kita mau melaksanakan sholat. Jadi pertemuan hari ini kita bahas tentang najis, yang ternyata najis itu ada 3 macam. Ada najis yang mukhaladzah, ada najis yang mukhaffafah, ada najis mutawasitoh. Dan intinya bagaimana cara mensucikan najis mukhaladzah, mukhaffafah, dan mutawasitoh, kesemuanya harus dihilangkan dulu ainun najasah, kemudian baru disucikan sebagaimana tata cara pensucian. Untuk yang mukhaffafah cukup biroshil ma'i alaiha ma'al kholabah, untuk yang mutawasitoh cukup jaryul ma'i alaiha, dan untuk yang mukhaladzah, dia yang cukup paling sulit harus 7 kali basuhan, dan salah satunya dengan menggunakan debu. Dan saya boleh usul, alangkah baiknya debu yang dicampur dengan air untuk pensucian najis mukhaladzah dicampur di basuhan yang pertama, ngawekani kalau nanti ada percikan-percikan yang lain. Cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan, atas segala kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.